Oke, Oke, kita awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'dah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita akan mengikuti perkuliahan pada hari Sabtu dengan presentasi 3 makalah nggih. Dua apa ya, Pak? 2 ya? dua Pak. Oke, Terus besok berapa? dua Dua. lagi. Oh, sudah habis berarti ya? Pun. Oke. Oke. Ya, baiklah saudara-saudara sekalian, kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan saudara pemelasaran Pak Sugeng. presentasikan makalahnya. Pak Sugeng Riyadi sedang Kelompok berjalan. berapa dulu, nanti terus kemudian diadakan satu sesi tanya jawab atau masukan-masukan. Bila sudah tidak ada, kelompoknya disimpulkan closing statement dan ditutup. Kemudian dilanjutkan kelompok berikutnya. Ini kami silakan kelompok siapa ini, monggo. Pak Ade Moderatornya Saring. siapa, monggo. Penuhnya. Pak kami Ade silakan. Saring sebenarnya sedang perjalanan ke MI, Pak. Ya, Ade saya Saring. sudah siap, monggo. Saya dengan Pak Sugeng. Monggo Pak Sugeng. Bu Roro, tolong karena saya pakai HP ini bisa dibantu share screen-nya. Di grup sudah kami sampaikan. Syarifahnya belum connect ini, belum mana ini? Saya ada Pak, saya hari tadi pagi aja udah izin ke sekolah, lagi bed rest ini. Jadi Bu Fitria Zahro pakai apa ini? Pakai HP ya? Yang bisa bantu siapa? Saya bed rest ini maaf, nggak terlihat Oh gitu ya. layar. Coba saya ini loh, maksud saya tadi malam kan hujan sama angin lah, jalur wifi saya ketiban ini kayu besar sehingga terputus. Ini saya pakai data jadi nggak maksimal. Coba tak coba dulu. Saya belum download. Belum di-download ya? Belum. Bu Roro sedang ke sekolah, ada acara apa ini? Saya lagi sakit Pak, dikasih sakit Lagi sakit Pak. Oh, sakit apa? Sakit badannya. Iya ini. Pernah kok sakit barang? Apa ya? Pusing sama diare terus ini dari kemarin ada 10 kali. Jadi ke dokter. Sudah Pak, sudah dikasih surat izin istirahat juga. Ya ke dokter, kalau udah tuh. Kowe kan mijuti bojone. Pak Sugeng apa judulnya Pak? Saya motivasi Pak, Bu. Nih, aku baru mau download nih karena Ya tadi. download dulu aja. Oke. Ya kalau masih sakit jangan Mas, ini nanti enggak malas. Nggak Ya, baru sakit ya ganti sing lain, Mas. apa? Nggak apa-apa sih kalau Bisa ya Bu? Bisa? nggak bisa. Oke, kalau bisa itu. Baik, sambil menunggu Bu Syarifah. Apa ya tadi judulnya? Motivasi karyawan Bu, PPT-nya. Oh iya. Di grup Pasca, kelas B. Oh ya, ini udah sedang download. Iya. Nah, kameranya nggak saya hidupkan karena saya sedang istirahat makan siang ya. Jadi nanti enak. Nggih, siap Pak, nggak apa-apa. Kameranya tidak saya hidupkan. Kita juga sewaktu-waktu diperbolehkan sambil minum ya Pak. Ya boleh, enggak apa-apa, nggih. Enggak apa-apa, silakan yang merokok, yang
Sudah terlihat Apa belum? yang minum nggak apa-apa, oh, ini pakai online. Sudah terlihat belum? Bu Belum, Bu. Sarifah karo pijetan ya ora apa-apa ku yang ora keton anune kok. Nggih, Pak. Belum terlihat, Bu. Oh iya, ini belum. Quick share. Ya, Nah, ini sudah mulai kelihatan. oke. Oke. Wah, Baik, Bapak Ibu, Pak dosen mohon izin untuk bisa menyampaikan. Kita mulai. Oke, silahkan nggih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Bapak dosen, Bapak Dr. Sudadi MPDI yang kami hormati, seluruh rekan-rekan mahasiswa pasca kelas B Cilacap yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk sesi regu atau kelompok yang ke-8, di mana sebagaimana sudah disampaikan oleh beliau Pak Doktor, kami kelompok 8 akan menyampaikan tema motivasi karyawan pada perkuliahan kita pada siang hari ini. Sebagai pengantar kami, kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri Sugeng Riyadi dan Bapak Ade Saring Mulyadi, nanti akan menyampaikan motivasi karyawan. Perlu teman-teman ketahui bahwa motivasi adalah merupakan bagian dari tugas kita, apalagi kita yang menyampaikan, kita yang mengambil spesifikasi manajemen. Baik kita yang kedudukannya sebagai guru atau teman-teman lain yang tidak pada posisi sebagai guru, pasti ilmu manajemen adalah merupakan bagian yang tidak bisa hindari karena spesifikasi kita dalam keilmuan ini. Nah, salah satu tugas daripada manajerial ini adalah memberikan motivasi, karena ada kedudukan kita kadang sebagai administrator, fasilitator, kemudian katalisator, bahkan yang termasuk di dalamnya adalah sebagai motivator. Nah, terkait dengan posisi kita, peran kita dalam manajemennya nanti adalah di sini adalah sebagai motivator. Motivator itu orangnya, apa yang dilakukan itu adalah motivasinya. Dalam hal ini, perkuliahan kita, saya diberi mandat oleh Pak Doktor bersama Bapak Ade Saring untuk menyampaikan sebuah tema motivasi karyawan. Nanti untuk yang menyampaikan presentasinya adalah Bapak Ade Saring, di mana kelompok kami sudah mendiskusikan terkait dengan hal ini, yaitu apa pengertian motivasi, kemudian bagaimana kaitannya motivasi kerja, dan bagaimana cara meningkatkan motivasi kerja untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Selengkapnya terkait dengan presentasi kita, kelompok kita yaitu motivasi karyawan, kami serahkan sepenuhnya kepada teman kita, Bapak Ade Saring Mulyadi. Kami persilahkan, monggo Bapak. terima kasih pada Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen, Bapak Dr. Sudadi MPDI selaku dosen pengaku mata kuliah Sumber Daya Manusia Pendidikan yang saya hormati, dan juga teman-teman kuliah yang saya hormati dan yang saya banggakan juga. Dan terima kasih kepada Pak Sugeng Riyadi yang telah memberikan waktu kepada saya. Mudah-mudahan nanti paparan presentasi bisa berjalan dengan lancar. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana yang sudah diterangkan tadi diawali oleh Pak Sugeng, bahwa kelompok kami yaitu berdua, saya sendiri dan Pak Sugeng Riyadi, dengan judul makalah yaitu motivasi karyawan. Untuk menyingkat waktu, langsung saja. Ini sebenarnya kami, karena kelompok kami ini mudah-mudahan jadi kelompok mutualisme. Karena dalam aktivitas seharian, saya sendiri mungkin sebagai orang yang diberi motivasi, dan Pak Sugeng adalah selaku manajerial atau orang yang memberi motivasi dalam aktivitas kesehariannya, karena Pak Sugeng posisinya sebagai kepala madrasah dan saya sebagai guru. Mudah-mudahan ini menjadi hubungan yang saling sinergi. Teman-teman yang hormati, mengacu pada
judul kami langsung saja, yaitu ke pendahuluan sebagaimana makalah kami, yaitu dengan judul motivasi karyawan. Motivasi karyawan atau motivasi kerja ini yang berasal dari bahasa mover yang artinya adalah dorongan atau daya penggerak. Jadi motivasi kerja ini adalah sebuah dorongan atau daya penggerak. Motivasi kerja ini tentunya akan sangat penting, sangat diperlukan seseorang dalam menjalankan segala aktivitasnya. Dalam menjalankan kehidupan, seseorang banyak membutuhkan motivasi, seperti dalam lingkungan pendidikan, dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan kantor, dan dalam lingkungan masyarakat. Contoh dalam lingkungan madrasah atau dalam lingkungan pendidikan, mesti di dalam kelas itu ada siswa, tentu siswa ini akan membutuhkan motivasi dari seorang guru. Bahkan dari temannya sendiri atau teman sejawat untuk lebih memberi instruksi atau semangat untuk meningkatkan prestasi belajar. Itu dalam lingkungan sekolah. Dan dalam lingkungan kantor atau keluarga juga sama. Dalam lingkungan keluarga, seorang anak tentunya membutuhkan motivasi arahan dari keluarganya atau orang tuanya untuk memberi semangat dan arah ke anaknya supaya anak itu lebih baik. Dalam lingkungan kantor juga sama. Seorang anak buah atau karyawan atau yang lain itu juga akan membutuhkan motivasi dari teman sendiri, bahkan dari seorang pemimpin. Ya, sebagai motivasi untuk menguatkan kerjanya supaya lebih baik, lebih semangat, sehingga akan tercapai dalam suatu visi misi dalam perusahaan atau dalam kantor. Tidak lupa juga seperti halnya di masyarakat, juga di situ akan membutuhkan motivasi. Artinya motivasi ini akan ditemukan di mana saja, karena motivasi ini akan sangat dibutuhkan oleh seseorang baik secara individu ataupun dalam kelompok, dalam suatu organisasi atau lembaga. Ya, next Pak Sugeng. Bu Syarifah, Pak. Pesan Bu Syarifah, masalah monggo. berapa? Setelah kita mengetahui latar belakang daripada motivasi, kita juga lanjut ke paparan yang lebih luas lagi nantinya, yaitu ke rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama yaitu apa pengertian dari motivasi kerja, bagaimana kaitannya motivasi kerja dengan organisasi, dan yang ketiga bagaimana cara meningkatkan motivasi kerja. Jadi 3 hal ini nanti akan saling berkaitan menuju dalam maju suatu perusahaan. Tentunya setelah ada rumusan masalah, di sini juga tujuan masalahnya yang pertama yaitu untuk mengetahui motivasi kerja, untuk mengetahui kaitan motivasi kerja dan organisasi, dan yang ketiga untuk mengetahui cara meningkatkan motivasi kerja. Naik Bu Syarifah. Ya. Setelah dari paparan tadi rumusan masalah dan juga tujuan masalah, kita lewati yaitu pendahuluan, di mana pengertian motivasi kerja. Motivasi kerja menurut arti kata motivasi atau motivator, yaitu berarti motif. Motivasi ini sebagai motif atau sebagai kebutuhan yang mendorong perbuatan seorang ke arah suatu tujuan tertentu. Ini pengertian secara umum. Dan juga ada pendapat-pendapat dari paradigma akademik. Salah satunya ada Gibson, Van Sewik, dan juga Donil.
yang mengatakan motivasi adalah dorongan-dorongan yang timbul pada atau di dalam diri seorang individu yang mengerahkan dan mengarahkan perilaku. Dan yang lain juga ini sebagaimana yang kita mungkin sering mendengar dan bahkan tidak asing, ini dari segi religi, yaitu ada hadis yang mungkin diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang artinya nanti untuk lebih jelasnya nanti Pak Kiai Sugeng yang menjelaskan, yaitu yang artinya bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Dan tentunya masih banyak lagi pendapat dari para hikmah akademik. Lanjut, Bu Syarifah. Setelah kita mengetahui arti daripada motivasi dan juga referensi daripada hikmah akademik, kita lanjut ke dasar-dasar motivasi kerja. Dasar motivasi kerja. Pada konteksnya, dasar motivasi kerja dapat mendorong dan mempengaruhi tujuan perusahaan sebagai sumber motivasi karyawan untuk bekerja keras sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan tersebut. Untuk mencapai semua itu, sumber motivasi ini ada 3 faktor, 3 unsur. Yang pertama itu kemungkinan untuk berkembang. Jadi setelah ada motivasi kerja yang mendorong, yang mempengaruhi untuk tujuan suatu perusahaan, ini ada 2 unsur. Yang pertama mungkin kemungkinan untuk berkembang. Jadi tentunya setelah ada motivasi secara menyeluruh, ini perusahaan akan bisa berkembang, akan maju. Dan yang kedua jenis pekerjaannya. Jadi motivasi ini juga akan disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Yang ketiga, apakah mereka bisa bangga menjadi bagian dari perusahaan tersebut? Next, Bu Syarifah. Ya, untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor motivasi kerja. Berikut faktor-faktor motivasi kerja yang mempengaruhi kerja seseorang, yaitu yang pertama kesejahteraan, dan yang kedua yaitu keamanan, dan yang ketiga adalah penghargaan, yang keempat adalah lingkungan, yang kelima masa kerja, dan yang keenam adalah tingkat pendidikan. Jadi untuk yang pertama yaitu terkait dengan kesehatan, pasti karena orang bekerja itu salah satunya punya harapan ya terkait dengan kesejahteraan yang dapat diartikan sebagai tingkat kesejahteraan bekerja tersebut berdasarkan ini adanya jaminan dari sebuah perusahaan. Adanya jaminan dari sebuah perusahaan akan mempengaruhi motivasi kerja karyawan karena adanya kesejahteraan ini, seseorang ini akan lebih semangat untuk bekerja. Next, Bu Syarifah, kita lanjutkan yaitu manfaat motivasi kerja. Setelah ada faktor-faktornya, juga ada manfaatnya. Yang pertama yaitu manfaat motivasi kerja adalah dapat mempengaruhi semangat kerja, meningkatkan produktivitas bekerja, meningkatnya pendapatan kerja, terjaminnya kesejahteraan kerja.
jelas manfaat daripada motivasi ini akan sangat mempengaruhi semangat kerja karyawan. Ketika motivasinya ini baik, tentunya ini akan memberi instruksi kepada karyawannya, akan lebih semangat kerjanya, lebih bertanggung jawab dalam tupoksinya masing-masing, sehingga dengan keseluruhan ketika karyawan ini mendapatkan semangat kerja, otomatis akan meningkatkan daripada produktivitas perusahaan. Dengan meningkatnya produktivitas perusahaan, tentu ini perusahaan ini akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sehingga juga akan meningkatkan pendapatan daripada pekerja itu sendiri, sehingga akan terjamin kesejahteraannya karyawan dalam perusahaan tersebut. Next, Bu Sarifah. Monggo, udah. Ya. Terus yang selanjutnya yaitu peranan motivasi kerja dalam suatu organisasi. Jadi peran kerja dalam suatu organisasi adalah motivasi yang mempengaruhi kerja seseorang sebesar ini 80%, sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi adalah faktor penting bagi keberhasilan kerja. Karena motivasi ini memang sering itu sangat dibutuhkan. Baik sebagaimana yang dijelaskan di atas, di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan kantor, lingkungan pendidikan. Sehingga juga dapat dikatakan bahwa peranan motivasi dalam kerja yaitu perusahaan yang mampu memotivasi karyawannya tentu akan membuat karyanya mengikuti arah dan tujuan daripada perusahaan tersebut. Karena karyawan yang mempunyai motivasi tinggi jarang akan berhadapan dengan masalah-masalah atau pelanggaran di dalam kantor itu sendiri dalam kedisiplinan. Bersedia bekerja secara khusus atau secara keras juga akan lebih berhati-hati tentunya dan lebih bertanggung jawab dalam bekerja ketika perusahaan itu mampu untuk memotivasi karyawan dan membuat karya itu mengikuti arah dan tujuan, serta mampu bekerja dengan kualitas dan juga kuantitas yang terbaik. Itu gambaran dalam faktor organisasi kerja dalam satu organisasi. Lanjut, mari Pak, yaitu cara meningkat. Ya. Lanjut, cara meningkatkan motivasi kerja. Jadi ada beberapa cara. Salah satunya itu motivator, sentuhan kecil. Terus menguatkan semangat bawahan. Ini tugasnya seorang manajerial ya. Ini harus betul-betul dalam memberi motivasi. Ini tidak salah tempat, tidak salah sasaran. Sehingga akan betul bisa mengubarkan semangat bawahan. Terus kritik-kritik yang konstruktif untuk bawahan. Dan juga taktik mengatasi bawahan. Jadi untuk jabarannya nanti bisa di sama moderatornya terkait dengan motivasi kerja, karena di sini ada sentuhan, harus bisa mengobarkan semangat kerja bawahan karyawannya, terus memberi kritik dan juga taktik. Karena saya yakin juga Pak Sugeng ini sudah menjadi kesehariannya dalam aktivitas lingkungan atau di tempat kerja. Lanjut, Tarifah, yaitu untuk selanjutnya
terkait paparan kami nanti untuk kesimpulannya bisa ini sama Pak Sugeng untuk bisa menjabarkan juga. Mungkin dari saya sekian dulu, nanti dilanjutkan waktu saya kembalikan ke MC atau moderator dan sekaligus untuk menyimpulkan pada Pak Sugeng, Pak Bernard. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ade Saring yang telah menyampaikan presentasi makalah kita bersama. Yang perlu kami garis bawahi di sini bahwa perlu kami simpulkan sebagaimana juga dalam slide yang ditayangkan bahwa berdasarkan dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, motivasi kerja adalah dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang, baik yang berasal dari dalam, dari luar dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan semangat tinggi menggunakan semua kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian yang kedua, dengan motivasi kerja, unjuk kerja dapat diungkap sebagai berikut, bahwa untuk unjuk kerja atau perform adalah hasil interaksi antara motivasi kerja dan kemampuan atau abilitas dan peluang atau opportunities. Dengan kata lain, untuk unjuk kerja adalah fungsi dari motivasi kerja. Dan kemudian yang ketiga adalah beberapa cara untuk meningkatkan motivasi sebagai berikut, yaitu motivasi dengan sentuhan kecil. Ini tentunya bagi kita harus memperhatikan etika dan tata krama yang tentunya tidak melanggar syariat-syariat kita. Sentuhan kecil ini ada batas laki-laki perempuan harus diperhatikan, kemudian tingkat dewasa atau anak-anaknya harus kita perhatikan. Jadi sentuhan kecil di sini tentunya dalam tanda petik itu adalah yang secara syariat tentunya dibolehkan. Kemudian yang kedua adalah mengobarkan semangat bawahan dengan cara membuat mereka merasa penting. Jadi di sini bahasannya kita itu ngewongna orang. Jadi mereka adalah bagian dari sebuah proses untuk mencapai tujuan kita. Jadi tidak ada yang tidak penting, bahwa sesuatu itu adalah semua memiliki peranan masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan kritik yang konstruktif untuk bawahan. Nah, ini penting sekali di sini adalah kritik yang membangun atau konstruktif ini adalah merupakan bentuk kritikan yang tidak menyakitkan. Kadang-kadang kritik itu adalah kritik yang dikritik itu nggak nyaman. Dan di sini bagaimana kita bermain kalimat, membuat sebuah kritikan tapi yang dikritik itu nyaman. Mereka sadar. Ya. Kemudian berikutnya adalah menggunakan taktik untuk mengatasi bawahan yang yang tidak loyal. Ini artinya satu langkah lebih tinggi dari apa yang ada di atas yang tadi yang saya sampaikan tadi, taktik mengatasi bawahan yang tidak loyal, tentunya dengan di sini barangkali dengan penghargaan dan hukuman bisa diterapkan. Penghargaan adalah bentuk bagi karyawan atau kita yang berprestasi, sementara hukuman adalah bentuk sanksi bagi karyawan yang tidak sesuai dengan tupoksi. Demikian Bapak dan Ibu untuk paparan kami. Tentunya selebihnya kami sangat sekali mengharapkan masukan, penyempurnaan atau diskusi ini. Kalau kami dapat menjawabnya tentunya akan kami diskusikan dengan Pak Ade, saling melengkapi. Kalau tidak nanti berarti Pak Doktor yang akan lebih banyak mengulas ini. Atau monggo dilanjutkan ke yang kedua, paparan yang kedua sehingga menjadi simpulan nanti dari Bapak dosen. Monggo saya buka, barangkali ada hal-hal yang untuk masukan kelompok kami sebagai bahan diskusi kita. Ya, saya Pak Sugeng. Monggo Pak Jambari. Saya tanya, di makalah barangkali yang saya perhatikan belum ada
sebab-sebab turunnya motivasi dalam bekerja itu, Pak. Mohon dijelaskan. Iya. Cukup Pak Jambari? Cukup. Nggih, baik. Terima kasih Pak Jambari. Barangkali ada teman yang lain, monggo. Cukup? Baik, Bapak Jambari. Barangkali Pak Ade mau memberikan tanggapannya, monggo terlebih dahulu kami persilakan. Kami melengkapi kalau memang. Gimana Pak Ade? Yang Pak Sugeng. Oh, kayak gitu. Baik, terima kasih Pak Jambari dan teman-teman. Betul sekali Pak Jambari, kami memang tidak mengangkat itu sebab-sebab turunnya motivasi ini bukan turunnya hadis dan ayat Al-Quran ya Pak Jambari ya, tapi motivasi nggih. Bukan asbabul motivasi. Bukan asbabul urut atau asbabul ya, tapi asbabul motivasi ya, sebab-sebab turunnya motivasi ini berupa jadinya. Jadi begini Pak Jambari, jadi motivasi sebagaimana fungsinya di situ adalah bagaimana kita membangkitkan sebuah kesadaran, baik kesadaran di alam sadar secara langsung maupun alam di bawah alam sadar. Yang mana dengan adanya motivasi yang kita berikan, itu harapannya adalah tujuan rencana kerja, konsep yang dibangun baik oleh sebuah perusahaan maupun oleh lembaga ini akan tercapai. Tentunya motivasi ini motivasi ini kita berikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebab kita memberikan motivasi, tentunya kita harus melihat latar belakang motivasi itu diberikan kepada teman-teman kita, rekan-rekan kerja kita, atau bahasa di sini mungkin kalau karyawan kurang lah. Kalau kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja kita adalah mitra kerja kita. Ya, karena pemberian motivasi ini ada yang bersifat umum dalam rangka untuk mencapai tujuan umum, misalkan untuk tujuan umum sebuah madrasah atau sekolahan tentunya adalah berisi dengan bagaimana target kita sesuai dengan visi dan misi madrasah kita masing-masing atau sekolah kita masing-masing. Namun motivasi ini juga perlu kita berikan kepada mitra kerja kita, teman kerja kita sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Sehingga sebab-sebab memberikan motivasi atau asbabul motivasi ini mungkin kalau yang disampaikan Pak Jambari itu ini adalah kaitannya dengan realita permasalahan yang di lapangan sesuai apa yang dibutuhkan. Kalau memang kebutuhannya adalah untuk motivasi internal kepada kemitraan kerja kita, mungkin adanya pemanggilan, permasalahannya apa dan sebagainya. Contoh dalam hal ini adalah ketepatan waktu mengajar. Ini kan jelas personal, ya. Kita bisa memberikan atau mungkin memanggil atau barangkali mengingatkan secara umum bahwa misalkan masuk jam 7. Bapak Ibu guru mungkin terbiasa ada yang masuk jam 7.20. Kita mungkin di sini mungkin dengan teknik-teknik menyampaikan bahwa kita mungkin bisa menyampaikan bahwa di sini adalah mungkin bahwa 20 menit jika satu hari tidak apa-apa Bapak Ibu, tapi ketika 20 menit tapi dihitung setiap hari, setiap minggunya setiap jam 20 menit kali sekian jam berarti ada kita merugikan hak anak sekian. Artinya apa? Kita memakan kewajiban yang diterima adalah hak yang diterima adalah sama, tapi kewajiban yang diberikan adalah berbeda. Mungkin dari sinilah kita kaitkan dengan kehalalan hak yang kita terima pada saat memberikan inilah. Ini adalah teknik motivasi semacam ini. Ini manakala yang bersifat individual. Kalau bersifat umum tentunya berbeda lagi. Kita pacu misalkan di sini adalah musimnya PPDB. Ini kan tujuan umum madrasah. Maka di sini bagaimana kita memacu kepada teman-teman bagaimana seluruh bergerak, khususnya adalah yang ada di kalau di negeri mungkin ini tidak menjadi catatan, tapi teman-teman yang di swasta ketika PPDB harus menggerakkan seluruh potensi madrasah dari tingkat medsos, real ya kemanapun ini dibentuk agar bagaimana.
Begitu Pak Jambari, jadi kesimpulannya sebab-sebab motivasi itu muncul ya tentunya sesuai dengan kondisi, situasi, bagaimana seorang manajer di situ, seorang pimpinan di situ memberikan motivasi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di lembaganya masing-masing, apa bersifat personal atau organisasi yang dibutuhkan. Ngaten Pak Jambari, barangkali Pak Ade barangkali menambahkan, atau barangkali juga teman dari yang lain juga bisa menyampaikan tambahan dari komentar kami, grup kami, kelompok kami maksud saya. Menambahkan saja sedikit Bang Haja terkait dengan mungkin nyambung saja dari Pak Sugeng, yaitu mungkin ada beberapa faktor juga yang salah satunya itu kurang nyampainya sosialisasi dalam motivasi tersebut, dan juga kurang motivasi atau ketidakjelasan dalam memberi motivasi terkait dengan pelaksanaan program dalam perusahaan tersebut. Dan juga tidak kalah pentingnya tadi sudah disinggung terkait dengan kesejahteraan. Tentu seorang manajer, seorang motivator itu akan dikatakan ditebus ketika memang cuma memberi motivasi tapi tidak dibarengi dengan apa yang menjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade Saring atas tambahan komentarnya. Monggo kami berikan kepada forum. Barangkali ada hal yang perlu disampaikan lain atau hal-hal lain untuk Ini kelompok tadi, kami. saya Pak, ini tadi Silakan. katanya sebab kurangnya motivasi begitu ya? Sebab-sebab turunnya Ibu. Turunnya. Adanya motivasi mungkin yang dimaksud itu. Iya, sebab kurangnya motivasi itu apa Oh, sebabnya? kurangnya ya. Ya kalau menurut saya sih lebih ke ini Pak, lebih ke kurang sadaran pribadi itu. Atau mungkin penyakit hati mungkin juga ya. Penyakit hati itu karena ya tingkat kesadarannya kurang untuk bertanggung jawab dengan tugasnya itu. Kemudian mungkin ada penyakit iri dan dengki mungkin ya melihat temannya enak teman itu ya nggak masuk misalnya atau ini itu. Akhirnya dia iri, Mary dengan teman, akhirnya dia juga ikut-ikutan seperti itu. Itu menyebabkan turunnya juga itu seperti itu. Mungkin dia melihat situasi temannya kok nggak diapa-apakan ya, walaupun dia jarang masuk atau apa gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih itu kesadaran dari hati si manusia itu sendiri yang menyebabkan dia itu turun motivasinya atau berkurang. Ya, udah begitu aja Pak. Monggo. Iya, terima kasih Bu Syarifah masukannya. Begitu Pak Jambari, dari beberapa hal yang kami sampaikan. Monggo Bapak Ibu yang lain, barangkali ada tanggapan untuk motivasi karyawan. Cukup Bapak Ibu? Kalau cukup saya sampaikan kepada Pak Dokter untuk memberikan ulasan makalah kami tentang tema motivasi karyawan. Bapak Ibu sekali lagi, ada hal yang perlu disampaikan lagi? Cukup. Cukup. Baik, terima kasih untuk presentasi kami terkait dengan motivasi karyawan. Tentunya hal yang sederhana ini bisa memberikan manfaat atau menambah pengetahuan untuk kita dalam rangka memperdalam keilmuan sebagaimana disiplin spesifikasi kita dalam mata kuliah ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan tentunya kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami kembalikan kepada Pak dosen, Pak Dr. Dadi, monggo untuk bisa menjadi bahasan terkait dengan materi yang telah kami sajikan. Monggo Pak Dr. Oke, terima kasih Saudara Sugeng terkait dengan tadi presentasi makalahnya yang sudah dipresentasikan. Yang pertama adalah motivasi kerja. Jadi dalam satu dunia industri maupun dalam lembaga kependidikan, motivasi kerja itu menjadi suatu hal yang harus ditanamkan pada pribadi individu masing-masing.
Sehingga apabila dia sudah mendapatkan suatu pekerjaan, entah itu di dunia industri maupun di dunia kependidikan, nah harus menumbuhkan motivasi. Nah, motivasi karena dorongan untuk melakukan suatu pekerjaan itu berbagai macam. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Nah, bila faktor eksternal itu mendukung untuk melakukan suatu motivasi kerja, dan faktor internalnya juga, dia akan bekerja secara enjoy. Ya, dia bekerja secara enjoy dan melakukan suatu pekerjaannya pun tidak merasa berat. Karena motivasinya jelas ya. Nah, bila dia melakukan suatu pekerjaan itu tidak sesuai dengan motivasinya, bahkan mungkin keahliannya, ya otomatis maka dalam pelaksanaannya pun dia juga mengalami suatu kendala. Ya, kendala dalam melakukan suatu aktivitas pekerjaan itu. Maka harus balance antara kemauan, antara kolbun dan afalnya. Jadi antara hati dan perbuatannya itu harus disatukan menjadi motivasi, ya. Kalau bila motivasi itu hanya pada kolbunnya, tidak pada afalnya, maka ya akan tidak berhasil atau tidak berhasil dengan sempurna. Nah, teori-teori motivasi ini banyak sekali tentang kajian teori-teori motivasi kerja ini. Di antaranya termasuk adanya reward. Ya, karena adanya reward itu kan untuk mendorong motivasi semangat. Kerjanya semangat, ya, bahkan mungkin tidak dirasakan capeknya. Karena apa? Karena ada reward tadi. Ya. Tetapi kalau nanti dalam fase pekerjaan itu terdapat juga punishment atau sanksi mungkin ya, atau hukuman, maka dia juga motivasinya terpengaruh juga. Nah, tapi yang paling dominan adalah tadi motivasinya dia adanya reward tadi. Nah, sehingga dia menyelesaikan suatu pekerjaan itu akan disesuaikan dengan target yang mereka rencanakan, ya, bahkan bisa melebihi target yang mereka rencanakan itu. Apabila memang motivasi itu, semangat bekerja itu dedikasinya sangat tinggi. Tapi kalau sudah motivasi dedikasi kerjanya nggak tinggi, ya otomatis maka prestasinya pun bahkan nanti terimbas pada promosi jabatannya pun akan terhambat karena motivasinya aja sudah berbeda. Motivasi bermacam-macam, bisa dia di atasannya, dia disanjung atau dialem atau kondito oleh atasannya baik, padahal sementara dia kerjanya tidak. Ini motivasinya hanya motivasi mendapatkan muka dari kepalanya atau dari direkturnya. Dan juga motivasi yang lain, motivasi uang, kalau nggak ada uang nggak, kerjanya juga seenaknya. Nah, ini sudah motivasinya sudah bergeser, motivasi kerja tapi dia tujuannya adalah money. Nah, bagaimana Islam motivasi itu? Ya sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis, bahwa motivasi kita bekerja itu ya ikhlas, nanti imbalannya lah itu menjadikan suatu berkah rezekinya itu. Kalau kita melakukan suatu pekerjaan tidak ikhlas dan mundur, maka apa yang kita kerjakan seolah-olah hanya mubadir, hambar, hasilnya seperti itu. Itu terkait dengan motivasi kerja. Oke, untuk berikutnya kami persilakan kelompok berikutnya untuk mempersiapkan diri. Saya serahkan sepenuhnya kepada kelompok berikutnya. Monggo. Saya kok gelap ini ya kameranya, Jen. Monggo Pak Karim kalau nggak salah apa ya? Bagus kalau Pak Karim. Ya.
Ini Pak Karim lagi share. Ini. Pak Kemari itu settingannya itu. Nah, kalau Iya ya. sekarang ini aku sih sengaja tak tidak memunculkan wajah. Tapi nek Klik, settingannya klik yang mana ini? Jadi, Klik yang mana? yang top video itu sebelah, Titik 3 ya. heeh, Terus terus ke- Mam, bukan yang ada tanda panah ke atas tuh sebelah stop video. Nah itu terus choose virtual background itu loh. ini ya. Terus monggo Pak Sugeng, sudah share screen kan? Yang PPT Pak. Mm-mm. Enggak bisa ya. Pemeliharaan hubungan industri ya. Mau taksarin apa? Ya, lagi dibuka dulu PPT ini. Ini sedang proses share screen. Nah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada Pak Dokter, Dr. Andes Idodi, MPCI yang kami hormati, juga pada teman-teman mahasiswa pasca sarjana ilmu yang kami hormati pula. Terima kasih atas waktunya. Kami akan mencoba mempresentasikan untuk pemeliharaan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang nanti akan dikupas oleh teman saya yaitu Pak Agus Riyadi. Kepada Bapak Agus Riyadi untuk waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya saya terlalu kecil atau sudah bisa di monitor gitu? Jelas banget. Bagus. Tadi suaranya Pak Sugeng agak kecil itu tadi. Ya, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa, wabil khusus Bapak dosen, Bapak Dr. Andes Idodi MPD, yang saya hormati. Pada kesempatan ini dapat mengikuti kegiatan di IAIN Kebumen, mudah-mudahan membawa berkah dan mendapatkan ilmu yang manfaat dari Bapak dosen serta teman-teman lainnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk presentasi pada siang hari ini, saya dengan Bapak Sugeng Riyadi yang pakai ya Pak ya Pak ya. Bapak Sugeng Riyadi yang akan mencoba memaparkan terkait dengan pemeliharaan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja. Kalau kita berbicara tentang hubungan tentunya bisa diartikan sangat luas, tidak hanya dengan industri ataupun dengan instansi-instansi yang ada di sekitar kita. Kalau yang kita jalani sekarang adalah dengan instansi pendidikan, yaitu di madrasah ibtidaiyah khususnya, dan di pendidikan kesetaraan pada umumnya. Adapun hubungan di industrial atau di
industri itu adalah suatu keharusan ataupun kewajiban yang harus dijaga ataupun dipelihara supaya hubungan seorang pekerja dengan industri itu menjadi harmonis, menjadi akrab, dan menghasilkan industri yang bagus atau hasil industri yang bagus. Sebagai contoh, ini saya sendiri yang dulu pernah ikut mengabdi di industri di Jakarta itu industri Pabrik. bukan waktu itu industri yang bikin mobil Toyota itu alamatnya itu di Pulau Gadung itu kalau tidak salah. Karena adalah bagian perakitan mobil, namun ya begitu ketika ada hubungan dari industri tersebut ataupun stakeholder yang sekiranya tidak ramah dengan karyawan, itu memang sering memunculkan berbagai masalah. Di antaranya atau salah satunya itu adalah mendemo. Walaupun itu kadang-kadang mendemonya hanya kepada satu oknum, namun berefek kepada kegiatan industri tersebut. Kadang-kadang industri yang pada hari itu harusnya beroperasi harus diliburkan karena takut apabila ada sebab akibat dari demo tersebut. Nah, dari sinilah itu hubungan industrial itu perlu dan sangat-sangat perlu untuk bisa dijaga kelestariannya, dijaga keharmonisannya supaya bisa hasil industri tersebut bisa maksimal. Kemudian dari hubungan tersebut tentunya ada hal-hal yang negatif ataupun lawannya itu adalah PHK. Nah, ini PHK kalau di sebuah perusahaan itu adalah suatu momok ataupun hal yang sangat menakutkan, khususnya bagi masyarakat kerja di wilayah perkotaan yang sangat-sangat menggantungkan penghasilannya atau kehidupannya itu pada dunia kerja industri. Sebagai contoh kecil itu adalah pegawai bangunan. Nah, ini pegawai bangunan di perkotaan itu yang mana biasanya orangnya itu adalah pendatang dari kampung dengan harapan nanti ketika di ibu kota itu bisa merubah nasib dengan bekerja di sebuah bangunan. Namun kenyataannya banyak yang mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja dari industri tersebut. Dikarenakan tadi kembali lagi kepada hubungan yang memang tidak harmonis. Kadang-kadang si karyawan itu bekerjanya itu kalau istilahnya di desa itu angon waktu. Nah, itu angon waktu. Itu tenaganya ketone kok magang sekali ya. Mandornya lagi nggak ada, kerjanya itu santai-santaian. Ketika mandornya datang, wah gubruk cara itu bapak di mic, tenaganya itu kayak iya. Nah, sehingga hubungan industrial yang seperti itu nanti ketika dari perusahaan tersebut atau industri tersebut mengetahui bahwa oknum tenaga kerjanya seperti itu, nanti akan bisa terkena PHK. Nah, pemutusan hubungan kerja kalau bagi masyarakat di pedesaan mungkin tidak terlalu berefek lah, tidak terlalu berefek terhadap pekerjaannya di pedesaan, karena memang masyarakat desa itu
istilahnya kalau asal gelem obah apa ya? Dan asal gelem obah ora ora malesan apa ya, itu ya pasti ada rezeki lah itu kalau di dan tidak tidak takut dengan yang namanya PHK. Beda dengan masyarakat kota, masyarakat yang bergantung kepada industri, sehingga PHK itu adalah sebuah momok yang luar biasa. Ketika di PHK kadang-kadang banyak orang yang mengalami depresi ataupun kadang-kadang menjadi ke yang lebih kompleks, malah mengalami gangguan jiwa. Seperti pada tahun berapa dulu waktu terjadi krisis monster atau krisis apa itu dulu tahun berapa itu banyak sekali. Kemudian waktu kemarin di zaman tahun 2020 di zamannya COVID itu banyak sekali terjadi pemutusan hubungan kerja. Ya, banyak masyarakat yang kembali ke desanya untuk mencoba berkreativitas di desanya itu dengan menggunakan ilmunya selama di perkotaan. Next. Nomor 2, Pak. Ya. Secara umum itu setidaknya ada 3 komponen penting yang terdapat pada suatu hubungan industrial agar tercipta suatu hubungan yang harmonis dan dinamis. Ketiga komponen tersebut adalah yang pertama itu adalah substansi hukum atau legal substance. Kemudian yang kedua adalah budaya hukum atau legal culture. Dan yang ketiga itu adalah struktur hukum ataupun legal struktur. Kemudian next, Pak. Ya, terima kasih. Komponen yang pertama dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis adalah substansi hukum yang legal. Nah, substansi atau materi hukum itu haruslah memuat unsur atau aturan norma yang dapat mendukung berfungsi dan bekerjanya hubungan industrial. Nah, ini ada 3 unsur dalam substansi hukum ataupun legal substance, yaitu perjanjian kerja. Nah, ini kalau seorang karyawan ketika mau mendaftar kerja dan apabila sudah diterima itu harus ada perjanjian kerja. Nah, dikandung maksud ini supaya nanti ketika di perjalanan di tengah jalan dalam masa yaitu menjalani pekerjaan itu tidak terjadi hal-hal yang tidak dimungkinkan atau tidak diinginkan. Seperti contoh ketika saya itu mau masuk di madrasah, itu ada perjanjian kerjanya itu memang dengan pihak sekolah yang dimana itu adalah yayasan. Nah, di situ diantaranya itu adalah ketika mampu ataupun bisa mengikuti aturan yayasan, maka silakan Anda itu lanjut di madrasah ini. Tapi kalau Anda sudah tidak bisa mentaati aturan yayasan, monggo dengan tidak melarang yayasan melepaskan pensiun. Itu diantaranya adalah perjanjian kerja yang memang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Ini kalau di industri itu biasanya ini terkait dengan jangka waktu. Kalau dulu itu tidak ada yang namanya karyawan kontrak kalau zaman dulu. Tapi kalau sekarang itu sudah diatur oleh undang-undang Omnibus Law. Omnibus Law apa itulah. Ya,
undang-undang itu, Iya, sehingga iya. itu kalau dirasa itu memang menguntungkan pihak perusahaan. Itu kalau dilihat dari segi pekerjaannya itu memang menguntungkan perusahaan karena yang pekerja itu adalah tidak hanya diberi waktu yang tidak begitu lama. Kalau tidak salah itu 3 bulan, 6 bulan lah untuk perjanjian kerjanya, sehingga setelah ulat itu harus memperbarui perjanjian kerja tersebut, atau kalau tidak masuk dalam seleksi biasanya tergantikan oleh tenaga kerja yang lain. Apalagi kalau zaman sekarang itu memang industri-industri itu sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, diantaranya SMK, kemudian perguruan tinggi, yang mana nanti ketika perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja yang siap untuk mengabdi atau bekerja di perusahaannya, tinggal mengambil dari lembaga tersebut yang sebagai mitranya dalam perjanjian tersebut. Kemudian perjanjian kerja bersama. Ini ada perjanjian kerja, ada perjanjian kerja bersama. Nah, ini ada sedikit yang membedakan perjanjian kerja bersama. Ya, nanti dijelaskan sama Pak Sukaryadi ini. Yang ketiga adalah peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan ini masing-masing perusahaan itu jelas mempunyai aturan-aturan yang baku. Perusahaan yang satu dengan yang lainnya jelas memiliki aturan yang berbeda. Seperti kita di lembaga pendidikan, di MI khususnya saya, itu memang ada aturan yang wajib dan harus dipatuhi oleh seorang guru dan seorang murid. Ketika itu bisa dilaksanakan, maka akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun ketika sudah tidak bisa dilaksanakan ataupun dilanggar, tentunya akan ada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti dikeluarkan dari lembaga pendidikan, kemudian mendapatkan pembinaan khusus dari pihak sekolah ataupun pihak perusahaan, atau bisa dilaporan kepada pihak terkait ketika peraturan perusahaan itu tidak bisa ditaati ataupun dijalankan. Next. Next, Pak. Tawannya lagi. Ya, terus Pak, bawahnya lagi. Komponen kedua dalam membangun hubungan industrial yang harmonis adalah aspek budaya, hukum, legal, kultur. Kemudian aspek budaya, hukum, legal, kultur ini terkait dengan budaya hukum dalam mentaati aturan hukum yang berlaku. Next lagi Pak, bawahnya. Kok nggak jalan ya? Pak Sugeng nggak jalan itu. Borong ya, borong dia. Kenapa? Iya ya. Bakalan kok. Nah ini ya. Nah, terus bawahnya lagi Bu. Oh ya, oke. Yo, yang ini. Ya. Oke. Nah, ini untuk sebuah perusahaan itu harus mempunyai struktur hukum atau kelegalan yang jelas. Ya, kadang-kadang ada sebuah industri yang legal hukumnya, legal formalnya itu istilahnya abu-abu, tidak jelas. Itu banyak dijumpai. Itu seperti contoh perusahaan atau industri rokok. Nah, ini yang saya alami itu kalau dulu di Jawa Timur itu banyak sekali industri-industri rokok, industri perumahan, kemudian industri yang agak besar lagi sampai pada industri yang memang sangat besar sekali. Kadang-kadang itu tidak mempunyai
legal atau struktur hukum yang jelas. Mengeluarkan rokok tanpa bea cukai, kemudian tidak melaporkan pekerjanya di dinas tenaga kerja. Kalau sekarang itu mungkin lebih atau sudah sangat bisa terakomodir dan tertib lah, tidak seperti dulu. Karena kalau sekarang itu ada ini terkait dengan BPJS ketenagakerjaan, sehingga ketika ada sebuah industri diwajibkan untuk mengikuti BPJS ketenagakerjaan. Kalau zaman dulu itu untuk industri-industri yang tidak legal formal itu banyak sekali. Kalau sekarang mungkin ya sudah berkurang sangat. Kemudian next. Selanjutnya Bu Roro. Nah, dari komponen ketiga tersebut, jika dilaksanakan dengan baik, bisa menimbulkan etos disiplin kerja yang baik dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan. Nah, itu dari ketiga aspek di atas, ini dari perjanjian kerja, kemudian perjanjian kerjasama, peraturan perusahaan apabila ditaati, dijalankan, dilaksanakan oleh karyawan itu dan oleh perusahaan, tentunya nanti perusahaan akan menjadi perusahaan yang bisa menghasilkan produk-produk yang baik, yang bagus, dan bisa diminati oleh masyarakat karena pekerjanya dan perusahaannya memang bekerja dengan istilahnya tanggung jawab serta disiplin kerja yang. Kesimpulannya, ketiga unsur tersebut jika dilakukan dengan baik bisa menimbulkan etos disiplin kerja yang bagus dan tidak ada yang namanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Terima kasih. Nanti untuk bisa ditambahi ataupun dilanjutkan oleh Pak Sugeng Riyadi. Monggo. Oke, terima kasih atas pemaparan yang sangat luar biasa dari Pak Riyadi. Ya. Monggo dari teman-teman ada yang bertanya atau jelas. Monggo, para. Ya. Saya Pak. Ji, monggo. Ya, saya mau bertanya itu contoh kegiatan industri di dalam lembaga pendidikan itu apa? Terus kegiatan yang dilakukan itu apa saja? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk penanya dari Mas Lukman. Ini kegiatan industri itu di dalam masalah kegiatan pendidikan ini bagus. Kegiatan industrial masalah di pendidikan itu seperti apa bentuknya dan contohnya. Bagus gitu. Terima kasih. Ini saya mencoba menjawab. Nanti bila kurang tepat ataupun tidak nyambung atau gimana, mohon nanti bisa diluruskan atau disambungkan lah supaya bisa nyambung. Nah, kegiatan industri di dalam kegiatan pendidikan di madrasah, kalau di kita ini saya di sini MI itu, kalau industri itu yang namanya industri kan mungkin tidak harus besar ya, tidak harus yang punya pabrik besar seperti di Cikarang ataupun di Jakarta sana ataupun di daerah-daerah lain yang kalau istilah industri mungkin
terkenal dengan bangunan-bangunan yang gede banget, kemudian karyawannya sangat luar biasa. Kalau di kita di madrasah itu ada apa namanya, kayu putih, Bapak Ibu, itu kayu penyulingan kayu putih. Ya, itu dari ketua yayasan punya penyulingan kayu putih, yang mana nanti anak-anak itu diberikan bibit kayu putih untuk ditanam. Nah, nanti ketika bibit kayu putihnya itu sudah besar, sudah bisa dipanen, dan menjualnya kepada pihak sekolah. Itu dalam rangka melatih anak-anak untuk bisa berkecimpung atau belajar mengenal tentang industri walaupun dalam lingkup atau segi yang kecil. Jadi mungkin seperti itu Pak Luman. Oke, ya. Jadi ini bagus sekali. Ini ada dari MI. Di MI-nya Pak Agus sudah berjalan apa ini Pak Agus? Sudah Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya, ini contoh suatu contoh kecil industri di sekolah di bidang pendidikan, yaitu anak-anak dikasih bibit untuk menanam minyak kayu putih. Nah, di sini nanti akan diajari penyulingan daunnya, nama Pak Agus gitu. Daunnya yang Daunnya, disuling, daunnya. disuling, nah nanti di diambil airnya untuk minyak kayu putih. Nah, ini Uapnya Pak, yang diambil itu uapnya. Oh, uapnya juga. Ya. Uapnya, airnya dibuang Pak. Uapnya yang diambil. Oh, uapnya yang diambil. Oh, ya. Bisa itu. Iya, jadi contoh kecil ini ada penyulingan minyak kayu putih. Begitu, Pak Lukman. Gimana, Pak Lukman? Oke, cukup. Terima kasih. Mungkin cara-caranya Pak Agus mau biar teman-teman bukan. Oh ya, nanti bisa kalau yang pengen lebih itu bisa main ke sini lah. Ada itu sekarang itu lagi apa namanya, kayak yang sereh sekarang itu lagi menginjak ke sereh itu bisa disuling, nanti diambil minyaknya itu sereh. Berarti kayak apa itu ya, cara Mas Lukman apa itu kalau sereh itu? Sereh ya, sereh. Ya, itu sereh garap. Ya. Jadi caranya itu dipanen daunnya saja itu dengan batang-batang yang kecil-kecil, itu nanti dimasukkan ke dalam panci yang besar, kemudian dikasih air penuh, lalu ditutup sekencang-kencangnya supaya tidak ada air yang meluap ke keluar. Dan nanti dari tabung yang besar itu dikasih apa namanya, pipa untuk mengeluarkan uapnya. Jadi uapnya itu yang jadi minyak kayu putih Pak. Oh, uapnya itu. Seperti embun apa gitu Pak Agus? Kayak embun ya Pak? Embunnya. Ya, embunnya lah, cara enaknya suka-suka embun. Oke, ya. Termasuk di situ ya. Termasuk di hutan Kubang Kangkung napa nggih niku banyak ada ya, itu di pohonan. ada. Iya. Pemerintah sudah menggunakan ini. Iya, hutan Kubang Kangkung itu banyak sekali pohon-pohon minyak kayu putih. Ya, ini salah satu bentuk contoh industrial di bidang pendidikan, hubungannya yaitu dari siswa swasta dikasih bibit nanti untuk tanam minyak kayu putih, nanti daunnya kita suling ya, disuling seperti nanti daunnya itu direbus di panci yang besar, lalu dikasih tabung, lalu dikasih pipa, dan nanti uapnya yang akan diambil embun, jadi yang akan jadi minyak kayu putih. Kurang lebih seperti itu, gitu Pak Agus, gitu. Gitu, insya Allah. Begitu Pak Numan. Monggo yang lain silakan. Monggo. Monggo Pak Lurah Soki, monggo ada pertanyaan ini sing
anu mahir di bidangnya Pak Soki hubungan dengan industri atau masalah PHK ini monggo pada berbagi informasi. Maaf lagi pindah ke laptop ini suaranya kurang keras. Oh, Nanti dulu komentarnya ini. oh gitu ya. Monggo yang lain monggo. Pak Haji Jambari. Monggo ditunggu komentarnya yang lain. Pak Badrun, Pak Taufik, Pak Fatudin monggo. Yang lain monggo. Pak Ade Saling gimana? Cukup nggak Pak? Cukup kalau cukup. Ada monggo, ada yang lain monggo. Aman ini. Saya tambah sedikit simpulannya bahwa hubungan antara pekerja dan industrial ya untuk perusahaan itu harus baik diantaranya tadi disampaikan oleh Pak Agus Riyadi harus memenuhi kriteria ada legal, ada hubungan yang baik intinya yang menjadikan antara pekerja itu dengan perusahaan yang dinamis begitu ya Pak Agus. Jadi baik-baik saja lah kalau kriteria-kriteria seperti perjanjian kerja tidak dipatuhi maka akan menimbulkan yang namanya sampai pada pemutusan hubungan kerja. Karena itu tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, mau saya kembalikan ke Pak dosen, monggo Pak dosen. Oke, ada beberapa hal yang terkait dengan terutama dunia industri. Jadi di lembaga pendidikan yang relevan dengan dunia industri itu adalah SMK. Maka nanti SMK itu mesti ada satu kerjasama MOU dengan dunia industri. Maka dalam praktek pun biasanya dalam praktek lapangan siswa biasa diajak untuk ke dunia industri. Terkait dengan hubungan PHK, ya perusahaan ini kan sudah ada undang-undangnya kalau kita lihat. Regulasi yang sekarang itu apabila perusahaan itu ternyata tidak sehat, artinya bahwa perusahaan itu memungkinkan ada suatu pendapatan yang ditarget itu menurun, bahkan merugi dari omset itu, maka perusahaan boleh mem-PHK karena tidak lagi mampu untuk memberikan bayar kepada para karyawannya. Tapi kan terus terang saja, perusahaan-perusahaan itu kan banyak yang bohong. Dan itu produksinya banyak, kayak keuntungannya juga banyak, bilang sama karyawannya, perusahaannya mengalami penurunan omset dan bangkrut. Itu biasa itu merupakan suatu teknis dari olah-olah para direktur-direktur perusahaan itu. Untuk apa? Untuk menghilangkan tenaga-tenaga yang sudah tidak produktif lagi.
Maka sekarang kan yang dalam undang-undang dalam regulasi tentang outsourcing itu sebenarnya menguntungkan perusahaan-perusahaan itu. Karena di situ jelas bahwa perusahaan itu tidak wajib menerima karyawan tetap. Jadi itu di situ ada karyawan kontrak. Kontrak berapa? 2 tahun paling. Industri-industri besar itu, pabrik mobil, pabrik motor maupun pabrik elektronik yang besar-besar itu. Mereka setiap tahun membuka rekrutmen tenaga. Ya, setiap tahun itu mau rekrutmen itu. Tapi yang diambil hanya berapa? Kontrak dia. Perjanjian kontraknya itu berapa? 2 tahun. Setelah 2 tahun kan dilepas. Yang ambil lagi tenaga yang fresh. Karena yang di rekrutmen itu adalah para alumni-alumni atau lulusan-lulusan SMK yang masih produktif. Dan kalau yang pertama itu kan tidak memerlukan upah yang besar. Kalau tidak memerlukan upah yang besar, coba kalau dijadikan dia menjadi suatu karyawan tetap, maka dia harus menanggung karyawan tetap, terus mempromosikan dia, memberikan reward dan sebagainya itu. Jadi lebih berat perusahaan itu. Maka dengan adanya undang-undang Omnibus Law itu sebenarnya satu sisi menguntungkan perusahaan. Karena tadi sistemnya sistem outsourcing kontrak aja. Jadi perusahaan yang begitu besar, dia sistemnya hanya kontrak. Karyawannya itu. Yang tetap hanya berapa orang aja itu. Itu sudah kapitalis industri seperti itu. Nah, dalam dunia pendidikan, ya bagaimana untuk mengolah industri di dunia pendidikan itu? Ya tentunya di dalam sekolah itu membuka atau jaringan-jaringan yang rela itu adalah hasil daripada karya siswa. Jadi sistemnya itu apa ya? Bukan lagi produk tenaganya atau bursa kerjanya, tapi justru produk hasilnya. Produk hasilnya itu kalau di sekolah ya mestinya sekolah yang SMK. SMK yang misalkan yang putih ya tata buka, tata busana, SMK yang otomotif atau industri. Misalkan otomotif, bagaimana dia membuka bengkel di situ, pabrik, kelas di situ, sehingga dia nanti para siswa praktek di situ juga ada hasilnya, itu nanti bisa dipasarkan. Itu untuk melatih dunia kerja. Kalau bagaimana kalau jurusan ekonomi atau perbankan, akuntan di SMK ya. Nah, kebanyakan sekolah juga mendirikan bank mini di sekolah itu. Nah, itu juga ada profit nanti, menghasilkan bank itu. Bayarnya siswa di bank mini itu, kemudian bisa atau gaji karyawan guru juga di bank mini tersebut. Sehingga operasional sirkulasinya jelas. Dalam dunia pendidikan masih perlu digalakkan lagi tentang dunia industri dalam lingkungan pendidikan. Ada satu SMK itu yang berhasil membuat produk yang unggulan. Berarti misalkan produk dulu pernah
digembar-gemborkan dengan produk mobil SMK itu yang buat SMK. Ya, tapi setelah ditelusuri ternyata itu komponen lokalnya hanya berapa persen. Itu dari Korea kalau nggak salah. Nah sekarang nggak ada kabarnya lagi produk unggulan SMK atau mobil SMK ya. Ada lagi satu industri yang SMK membuat satu helikopter kecil. Nah, kerjasama dengan TNI, dia membuat helikopter kecil itu. Ya, sebangsa drone. Drone itu sudah mulai dirintis, apalagi nanti dia melanjutkan ke jenjang perguruan tingginya, akan lebih menguasai. Ya, bagaimana sekarang hubungan dunia dengan industri kerja itu? Kalau di sekolah dia akan MOU dengan dunia industri, ya, dunia sekolah. Kalau di dunia industri ada hubungannya yang memperjuangkan hak-hak para pekerja, namanya hubungan industri kerja itu dengan SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Maka setiap perusahaan itu mesti ada organisasi yang namanya SPSI. Nah, maka apa-apa yang dikeluhkan dalam perusahaan itu bisa diusulkan ke SPSI kepada direktur perusahaan itu untuk menyelesaikan persengketaan dalam, dan tidak boleh setelahnya mem-PHK semena-mena ya, tanpa ada satu komitmen atau dasar payung hukum. Legal standingnya itu harus jelas. Misalkan guru swasta pun walaupun itu yayasan tidak boleh mem-PHK semena-mena terhadap gurunya, terhadap tenaga kependidikannya. Tidak boleh semena-mena. Apalagi negeri itu dilindungi oleh undang-undang ya. Nah, maka orang pegawai negeri nggak boleh semenang-menang dia itu diturunkan jabatannya atau dipindah ya, kalau tidak ada kasus-kasus yang sangat besar. Misalkan kan ada ya seorang guru atau kepala itu kasusnya misalkan keuangan, atau mungkin kasusnya itu adalah pria idaman lain atau wanita idaman lain. Itu kasus-kasus besar itu, maka sanksinya bisa dipindah, digeser atau dikantorkan dan sebagainya. Itu adalah sebagai punishment bagi para guru, karyawan di suatu perusahaan mau di lingkungan sekolah, sebagai punishment atau dikatakan sebagai hukuman yang membuat mereka itu jerah atau tidak. Sudah dipindah sana, pindah sini masih saja ya, namanya nggak jerah itu. Tapi kalau sudah terlalu berat sekali harus dikeluarkan, atau diberhentikan tidak dengan hormat. Seperti ini ya, diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, itulah sudah sekalian terkait dengan dunia kerja. Materi 1 dan 2 sudah kita lalui. Sekali lagi untuk besok kita masuk sekali lagi presentasi kelompok 9 dan 10 terakhir. Sebelumnya mari saya absen dulu, nanti tolong di screenshotkan ini, screenshot untuk saudara siapa ini, saudara Sarifah, screenshotkan. Sarifah itu masih sakit teman. Masih Pak. Masih Pak. Gimana Pak? Ya di screenshotkan ini. Oh punyanya siapa Pak? Yang tidak hadir ada 18, berarti ada 3 yang nggak hadir ini. Ya, ada 3 hadir. Sambil kan Sarifah kan jualan obat propolis.
diminum obat madu apa-apa itu. Iya Pak, aman Pak. Obat madu ya diminum. Sudah konsumsi, insya Allah cepat sembuh. Amin. Promosikan ya, dipromosikan sama teman-teman tuh udah jual promo. Oke, Oke, kita presensi dulu satu persatu, nanti tolong dihidupkan mic-nya Kameranya. dan videonya. Saya panggil. Yang pertama Badrun Niel. Halo Badrun. Pak Badrun. Badrun mana ini? Pak Hadir. Belum nggak kelihatan. Hadir ini Pak. Ya, oke. Posisi di mana Pak Ini. Badrun? Ya. Ini di rumah. Wah, sudah pulang. Ya. Oke, lanjut. Nur Hidayah. Hadir. Oke, posisi di mana ini? Tanggri Omawan, Pak. Di mana? Di Cilacap niki. Nggih, Kuripan Kidul. Apa jadi satu komplek dengan Pak Asyadi itu perumahan anu pondok itu? Nggih, Pak, satu komplek. Nggih, saya di belakang di persis. di dalam pondoknya. Nggih, betul. Oh iya. Bagus, Oke. Pak. Monggo. Kemarin habis ke tempat saya itu Pak Asyadi sore. Oh, nggih, alhamdulillah. Nggih, kemarin tidak ke Bumen. Iya, kemarin ke tempat saya untuk kaitan dengan umroh itu. Oke. Kemudian saudara Taufikur Rahman. Hadir, Pak. Hadir. Mana di ini? rumah, Pak. Di rumah. Ya pulang ya. Ya. Lanjut. Sugeng Riyadi. Hadir, Pak. Hadir. Posisi di mana ini? Di rumah, Pak. Oh, ya rumahnya ya sekarang. Ya kan kroya kemarin kan ya? Nggih, Pak. Iya. Yang mantau Bapak itu, manduk. Iya, yang masuk ya. Kemarin mau mampir dong ya, sudah apa itu? Siap, Pak. Besok kalau pas pembimbingan di Kroya yang kita rencanakan awal bulan, Pak. Iya. Oke. Masih lanjut Ratnati. Hadir. Oke, posisi di mana Ratnati? Masih di madrasah, Pak. Woi, belum pulang. Belum. Apa namanya Jam 3. itu pager ya? Kalian. Nggih. Pakai pagernya ya sekarang. Di madrasah mana ini? Majenang. Waduh, senang ada. Madrasah negeri apa swasta? Swasta. Ma'arif. Oh, Ma'arif. Pagernya gimana juga di Ma'arif ada pagernya ya? Kalau yang sekarang saya di kantor Pendais, Pak, absennya. Kalau ini ngadu dari sekolah langsung ke Pendais lagi? Piloknya, Pak. Iya, Piloknya. kembali lagi. Tuh 2 kali perjalanan. Ya nggak efektif itu namanya. Sekolah bisa kan sebenarnya bahwa kakak itu dilaporkan mestinya. Oh kembali nggak orang. Oh di tingkat kecamatan ya tapi ya. Nggih, kecamatan. Iya. Oke, makasih. Lanjut saudara Lukman Hakim. Kayu Hadir, Pak. Posisi di mana Lukman Hakim? Di rumah, Pak. Sudah pulang ya? Iya. Oke, makasih. Laila Wahyuni. Oke. Pripun, Pak? Posisi di mana ini? Masih di sekolah Saya kayaknya. masih Pak sampai jam 3. Oh, sampai jam 3 Sebenarnya ya. jam 3, Pak, nggih. Jadi hari Sabtu weekendnya pulang sore. Sore ya. Nah, ini sebagai contoh. Sehat, Pak Dokter. Iya. Contoh guru-gurunya, wakil kepala dia. Guru-gurunya contoh. Iya. Oke, terlanjut. Cara Sarifah ki, Sarifah. Nggih, Pak. Ora keton anune kayak loro kayak ben. Nggih, Pak. Itu mesti ora kudungan barang dadi ora dibuka kuwi ini.
Nggih, nyuwun sewu niki lah. Aduh, Jan, Masya Itu ada Allah. mahasiswa yang itu yang punya bermasalah. toko Toko obat obat, kok. Ya tenang kan? aja. Aja toko obat. Oke, masih lanjut. Siapa yang belum? Lokman Hakim. Wes sudah ada ya? Hadir sudah Pak. Ya. Sudah ya tadi ya. Lalu siapa lagi yang belum? Namanya nggak Ada kelihatan. Saring, Pak. Pak. Mana Sarip? Ada Hasan, Pak. Saring. Aku udah ngerti Hasan Mustafa. Enggak, langsung aja langsung dikelihatkan. Ini Pak. Fatudin Pak. Oke. Patudin ya silakan. Masih di Hasan madrasah Mustafa, ini Pak. Pak. Masih di madrasah ya. Tapi kan Hasan sudah Mustafa, nggak Pak. ngajar. Ya. Hasan Mustafa. Ya saya, Pak. Posisinya kayaknya di kendaraan tuh kemana ini? Dari sekolah mau soal Pak Kiai, Pak, buat persiapan nanti malam. Waduh, mantap. Oh iya. Harus ngisi pengajian Rajaban mau piye? Ngapunten, Pak. Ya, Terus iya. sampai mobil. Oke, lanjut. Terus siapa lagi? Bisri Mustafa. Saya siapa Pak. lagi? Ya? Saya Pak. Pak Jamhari. Jamhari, silakan Jamhari. Di rumah Pak. Di rumah. Di rumah. Rumahnya mana ini? Cilacap Pak. Yang Majenang itu Pak ya? Bukan Pak. Saya kota Sama Pak. yang Majenang. Pak. Oh, yang kota. Sudah di rumah ya, Jamhari. Oke. Oke, terus siapa lagi? Bu Fitri belum. Ade Saring. Ada Saring ya, Pak. Masih di sekolahan. Yang rumahnya itu pakai perahu itu nyebrangnya Pak ya? Oh, Pak Itu Pak Mustafir. Mustahir. Mustamir nih kok, Pak Mustamir. Oh. Mustahir. Iya. Mustahir. Pak Mustamir. Oke, Ade Saring lanjut. Mustamir mana ini? Pak Kiai Mustamir nih kok, Pak. Halo Mustamir. Mustahir. Mana Mustamir? Tanwir niku. Halo. Mana ini? Mustamir Pak tadi Mus. mana? Pak Mustamir mana? Pak Mustamir. Orang kelihatan ono apa ora? Yang betul Mustahir, Pak, bukan Mustamir. Sampun Iya, mana? Tidak ada di grup, Pak. Tapi wow sempat ada sih. Oh, alah. Ya, Mungkin hilang. sinyalnya susah, Pak. Goib Sinyalnya nih. susah. Sinyalnya Kena susah gelombang katanya. Pak. Pedalaman. Ya, udah lama. Terus siapa lagi yang belum saya ambil? Samsen? Agus, Apa? Pak. Agus. Agus, silakan Mas. Posisi di mana Agus? Masih di sekolahan, Pak. Yang kesugihan apa mana ini ya? Yang Kaunganten. Oh, Kawanganten. Waduh, aduh banget. Nggih. Fitri Zahro tuh belum ya? Fitri ya? Kemarin hujan banjir apa lagi? Jarang dino. Boten, Pak. Anu dekat itu kali jadi cepat surut. Oh, gitu ya. Oke. Kalian yang belum lihat. Iya, kalau nek ke apa itu kesasar yang Kawanganten besok. Pinarak, Pak. Mengenai kelo. Iya. Insyaallah. Nanti betulnya cair. Perlu apa itu perlu traveling ini. Naik perahu siap. Ya. Oh, yang tadi yang naik perahu itu Pak ya? Enggak, saya Kaunganten yang itu dekat Yang naik kampung perahu laut. Pak Mustamir, Pak. Yang naik perahu Pak Nah, Mustamir. ini Pak Mustamirnya nggak ada. Terus apa lagi? Yang belum saya absen? Fitri Bu Fitri. Zahro. Bu Fitri. Fitri, Pak. Fitri ya, silakan Fitri. Posisi di rumah. mana Fitri Azharo? Di rumah Rajiman, Pak. Nggih. Ya? Di rumah. Rajiman, Pak. Nggih, di rumah Rajiman, Pak. Oh, di rumah Rajiman itu mana? Jalan Rajiman, Pak. Jalan Rajiman. Oh, alah, Jalan Rajiman. Oke. Rajiman Cilacap ya? Injik, nggih, Pak. Oh, ya. Berarti kota itu ya. Oh. Lila pertengahan, Pak. Dekat Stadion Wijaya Kusuma, Pak Dokter. Oh, iya. Saya ada saudara itu di Jalan Biu Timur kalau nggak salah. Sinten, Pak? Ya. Pak Sinten.
Ada tuh saudara di Jalan Bio Timur, siapa itu? Dia namanya siapa Pak? Soalnya saya sering ke situ. Ya apa itu? Dagang apa? Supir angkot kayak itu, supir angkot kayaknya. Jainal supir Oh Pak angkot. Senal. Channel. Supir angkot. Enggak. Oke, lanjut. Pak Lurahnya mana nih? Pak Lurahnya ini dong menongol nih. Nggih, Pak Dokter. Tadi nggih. ada. Hah? Oh, Lenovo tuh. Mas Auki. Mabok duren. Kayaknya Mas nggak Auki. nongol nih Pak Lurahnya ya. Nongol tadi Ini sebentar. Itu. Oh, oke. Kayak sibuk ini mau pemilu, jadi kayak sibuk PPS ini. anu Pak Dokter, ini saya di rumah di belakang ada orang barang gawe bising. Makan durian aja Pak Lurah. Ke Iya, balai iya, desa iya. apa ya lah, hayung anu eman-eman temen ya. Soalnya Bubar. sing bangun ki wis wae bangun terus bae ki lurah ki jan. Balai desanya lagi dibongkar. Oh, gitu ya. Dapat Ini kan sudah 460 juta ini bingung saya di rumah tangga lagi barang gawe. waduh. Tapi Kan dengar ada sih, dengar tapi tidak bisa komentar. Proyek proyek ini lurah ki proyek 5% Pak Lurah. ono Mbak. Ya ora apa-apa cerdas sih lurah. Es duren. Iya. 5% 460 ya lumayan. 23 juta. Nunggu umroh ya. Oke, siapa yang belum saya panggil? Ini saya Pak Pak. Mustamir Pak. Presentasi Pak. Benar. Siapa? Baru muncul kayaknya. Pak Sugeng. Silakan menyebutkan namanya. Pak Sugeng Riyadi, pakai Y. Oh, Mariati Y ya. Mariati, oke. Posisi di mana? Di rumah Pak. Di rumah. Backgroundnya kok karena masjid apa Al-Furqan apa itu? Al-Itqan. Al-Itqan. Ya Pak. Santri ini apa nih gue yang doa aturan wi? Ustaz itu. Kiainya Pak Dokter niku. Bahwa santri ini apa murid deh? Kiai Pak. Oh iya. Terus siapa lagi yang belum? Satu lagi mungkin siapa deh? Yang putri itu siapa ya yang belum ya? Tur Habibah. Ya. Tur Habibah lagi di Jakarta mungkin. Oh. Acara apa Jakarta ini? Di GBK Pak mungkin. Ya, lumayan. Itu mau connect tuh. Mau masuk. Oke, kalau sudah nggak ada, baiklah saudara-saudara sekalian, perkuliahan pada hari ini kita akhiri. Untuk besok mau jam 8 tet atau jam 9? Jam 9 Pak. 9 Pak. Ya. Kalau jam 8 tet ya jam 8, kalau jam 9 ya jam 9. 9 Pak. 9. Oke. Jam 8 rung dotangi ya. Ada kegiatan lain Pak, olahraga dulu. Waduh. Sangat penting olahraga di situ ya. Jadi besok Oh, kita jogging dong. sesi terakhir jam 9 ya. Kita mulai secukupnya selesai kita akhiri. Itu ada Mbak Tun, Pak. Tugas untuk ujiannya itu dikumpulkan bulan tanggal terakhir bulan Januari. Siapa? Boleh tanggal 31 boleh. Oh, siap, nggih. Ya kan ada tanggal 31 ya. Nggih. Insya Allah Pak. Iya, 31 enggak apa-apa. Oh ini. Oke, saya kira demikian Ya, saudara-saudara sekalian perkuliahan pada hari ini via daring dan presentasi kelompok. Mudah-mudahan dapat Jadi sini Mas baik ya Mbak. apa yang disampaikan tadi Hapus baik ya. bagi kita untuk meningkatkan produktivitas etos kerja kita di lingkungan masing-masing. Maka kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Sudah di screenshot kan ya? Sampun. Oke. Minta tolong. Alhamdulillah, kuliah terakhir. Pak Bu, ini untuk mapelnya Pak Beni digantikan dosen. Hari apa Pak Noh? Schedule-nya belum ditentukan, tapi digantikan Pak Arianto insya Allah. Oh ya nggak apa-apa lah. Diganti siapa? Ini nyatanya Marianto. Marianto, Pak Marianto. Oke, Pak Marianto. Main cocok gue keren. Yoga. Idolane Bu itu Saripah. Langsung mari ke Bu Saripah lah. Aduh. Aduh. Iya. Ngerti nih beres nggak usah kuliah ya mau saja. Saya Mbak. Aku malah kelalen tadi tuh bikin mutan kuliah. Ujungnya kasihkan di kelas. Untung turun Iya, tujuannya urung Butun terlambat Butun. Iya, Kok sebentar ya, dari jam 1 kan tadi. Iya. Baru ingat. Makanya mau ngalen. Warga absen. Absennya aja. Di absen ya Pak Hari ya. Betul di absen. Nggak di absennya dan Yo. aduh, jangan telat. Sudah selesai apa Bu? Dalam. Wes ya. Ya, Pak. Oke. Ayo.